Pemirsa HCB Indonesia dimanapun Anda berada, mungkin pada siang hari ini Anda mungkin tidak mengerti apa yang saya lakukan di saat saya berdiri seperti ini dan memakai tas yang sangat indah ini. Anda bayangkan Anda tidak dapat memikirkan bahwa tas ini ialah tas daur ulang hasil sampah-sampah yang dikumpulkan di dalam lingkungan kita sehingga bisa menjadi manfaat di dalam kehidupan kita. Bayangkan lingkungan kita banyak sampah-sampah yang kita sering berpikir apa yang harus kita lakukan terhadap sampah-sampah itu. Sama juga bagaimana Tuhan melakukan suatu perubahan dalam kehidupan kita yang kita merasa zaman dahulu mungkin kita menjadi sampah dan Tuhan memanggil kita kembali sehingga kita menjadi orang-orang yang berguna bagi lingkungan masyarakat kita. Begitu juga pada siang hari ini mungkin pemirsa yang ada di studio ataupun dimanapun Anda berada sudah menyaksikan acara sebelumnya bagaimana Teteh Hilda yang nama yang sangat populer yang dipanggil dengan orang-orang Teteh Hilda memaparkan bagaimana mendaur ulang sampah. Pemirsa bisa melihat betapa indahnya tas yang saya pakai. Ini terbuat dari sampah plastik yang didaur ulang sehingga sampah ini bisa dibawa kemanapun kita pergi dan masih terlihat sangat modis tapi juga sangat sederhana. Sebelum itu kita akan langsung bertemu dengan Teteh Hilda tersendiri ya. Di sini dengan Teteh Hilda sendiri. Jadi pemirsa sudah melihat di sekeliling saya. Ini ialah hasil karya dari Teh Hilda, hasil karya bagaimana dia mencintai lingkungan. Saya sangat merasa bersyukur semalam ya, Teh Hilda apa kabar? Baik, saya baik. belum menyapa. Oke. Semalam saya bertukar pikiran dengan Teh Hilda dan juga dengan kawan-kawan. Dan juga semalam sangat ada sesuatu kata-kata yang Teh Hilda sampaikan kepada kami di saat Teh Hilda membuat seminar. Dia mengatakan seperti ini. Banyak orang yang pintar akan agama, banyak orang yang pintar bagaimana untuk mengulas segala sesuatu, tetapi tidak banyak orang yang pintar bagaimana untuk menjaga lingkungannya mereka. Bayangkan itu kata-kata yang sangat baik yang saya simpan di dalam kehidupan saya. Saya berpikir, wow, itu ialah suatu motivasi yang saya dapati dari Teh Hilda tersendiri. Pemirsa bayangkan, ini ya Teh Hilda ini dari apa nih? Ini dari kresek-kresek belanjaan. Wah, kresek Plastik belanjaan. Ibu-ibu, ya, saya ingat suami saya sering bilang begini, kamu tuh kayak pemulung, kalau belanja kreseknya selalu disimpan. Ibu-ibu pasti ya yang ada di rumah ataupun di sini di studio, sering sekali kalau kita belanja ya, kreseknya kita simpan. Simpan, akhirnya menggunung, kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Ternyata, pemirsa, ini bisa dipakai ya Teh Hilda ya. Jadi ini prosesnya sendiri berapa lama Teh Hilda? Kurang lebih kalau membuat satu tas tergantung keahlian juga ya. Kalau pas awal-awal untuk yang mula bisa sampai 1 bulan atau 2 minggu. Wah, 1 bulan atau 2 minggu ya. Karena ini memang prosesnya handmade. Kita sulam. Jadi bisa dibilang ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan. Atau mungkin bahasa gaulnya pada sekarang itu go green. Banyak sekali orang di seluruh dunia ya Teh Hilda ya, yang memang mereka sangat memperhatikan akan lingkungan mereka. Sampai-sampai kalau di luar sana, kalau kita belanja mereka tidak mau pakai plastik. Betul. Karena mereka takut bisa mencemarkan lingkungan mereka. Sebelum ini ada pertanyaan Teh Hilda, pertanyaan dari saudara atau saudari kita melalui BlackBerry ditanyakan, bagaimana orang awam mengerti jenis-jenis plastik dan mengerti cara pembuangannya Teh? Silakan. Kalau misalnya kita lihat pemirsa, kita banyak botol-botol plastik. Kita bisa melihat kode yang tadi saya sebelumnya sebutkan, yang jenis-jenis plastik itu kita bisa melihat dari belakang botolnya. Di sini ada kode segitiga yang mengindikasikan bahwa jenis-jenis plastik nomor-nomornya ada nomor 1 sampai nomor 7. Biasanya untuk jenis plastik botolan seperti ini, biasanya ini adalah nomor 1 dan nomor 2. Di bawahnya ini ada kode segitiga. Mungkin pemirsa di rumah yang misalnya mempunyai kemasan-kemasan plastik atau piring-piring plastik bisa melihat di belakangnya. Di belakangnya ini ada kode segitiga yang bernomor. Nah, nomor biasanya yang paling banyak adalah nomor 1 dan nomor 2. Yang saya tadi sebutkan bahwa ini bisa kita gunakan lebih baik sekali, tapi maksimal tidak boleh digunakan lagi lebih daripada 3 kali. Dan kalau misalnya tadi ada pertanyaan bagaimana cara membuangnya, mungkin akan dikupas tuntas sebenarnya untuk materi besok untuk cara pengolahan sampahnya, dengan cara bagaimana saja pembuangannya. Kita lihat kalau misalnya
mungkin pemirsa lihat di sini banyak beberapa olahan dari sampah-sampah plastik. Salah satunya untuk banyak masyarakat yang tidak punya listrik, mungkin yang untuk di daerah-daerah di pedesaan bisa menggunakan botol plastik yang bisa menjadi pengganti lampu. Dengan cara kita mengisinya dengan air dan juga mencampurkannya dengan pemutih pakaian. Kurang lebih hanya 2 tutup botol dan itu disimpan di atap. Seperti itu. Jadi bisa untuk harus terkena sinar matahari begitu ya? Sinar mataharinya berapa jam harus di? Sebenarnya sih untuk kan setiap saat kan karena dia terus menempel di atap sehingga dia menyerap sinar matahari. Jadi kalaupun misalnya malam dia juga menyerap sinar matahari gitu. Jadinya dia bisa pengganti lampu neon. Oke, sekarang saya mau bertanya Teh Hilda ya. Saya nih yang mau bertanya. Sering sekali kita temukan juga ada beberapa kasus bila kita melihat di ujung dari botol tersebut itu sering ada beberapa yang tidak ada. Itu bagaimana? Biasanya sih sebenarnya yang tidak ada itu biasanya yang campuran. Ataupun misalnya yang tidak, kalaupun misalnya memang itu bukan campuran, karena brandnya memang tidak mau diketahui bahwa bahan-bahan campurannya. Nah, biasanya kita kalau misalnya ngelihat bisa dari baunya akan berbeda. Kalau misalnya kita menaruh makanan dan misalnya ketika kita makannya itu ada bau-bau plastik, itu kita mesti hindari. Karena mungkin saja itu campuran-campuran dalamnya yang akan menempel pada makanan kita. Oh, jadi tetap ada ya? Tetap ada. Oke, kalau yang baik itu bagaimana? Apa yang harus? Kalau yang baik itu biasanya nomor 5 atau polipropilen, dia tahan panas. Dan juga kalaupun misalnya kena lemak, dia tidak mengeluarkan racun. Sehingga kayak yang nomor 5 itu bisa dipakai berulang-ulang ataupun baik untuk makanan gitu. 5 sampai? Ada yang juga nomor 6, 7 ya, itu? Nomor 6 itu dia polistiren atau styrofoam, itu yang paling bahaya. Gitu. Kalau nomor 7 biasanya dia campuran. Sehingga kalau misalnya bahan campuran itu ada yang memang bisa dipakai berulang-ulang, tapi ada juga yang memang si bahan nomor 7 itu tidak baik. Oke. Pemirsa yang ada di tanah air ya, kita lihat di sini banyak sekali ya Teh Hilda ya, hasil karya Teh Hilda sendiri. Saya mau memperlihatkan, bayangkan pemirsa ini apa? Tadi ini bukan sulap, bukan sihir ya. Ini apa Teh? Itu tas pengganti belanja. Tas belanja. Tas belanja. Jadi kalau misalnya ini sama juga dari kresek juga, kresek yang memang kita kumpulkan, jadi daripada terbuang, ini benar-benar kreseknya itu dari pembuangan akhir. Jadi maksudnya dari tumpukan-tumpukan sampah yang kita olah lagi, bukan kresek-kresek yang memang kita beli baru kita olah kayak gitu. Kalau misalnya ibu-ibu kan biasanya males nih gitu, aduh bawa tas gitu ngapain kayak gitu. Nah makanya kita kita ganti dengan kita coba bikin modelnya yang bisa dilipat dan juga bisa menjadi seperti dompet kecil gitu yang bisa kita bawa kemana-mana kayak gitu. Atau mungkin ibu-ibu bisa bilang bahwa ini seperti dompet clutch ya. Kalau fashion mengatakan clutch mungkin ya. Jadi bayangkan ini ya tidak terlihat, ini bisa dibawa seperti ini, mungkin bisa ke pesta juga. Oke. Terus ya. Sebenarnya sih kalaupun misalnya ibu-ibu, saya nggak punya juga tas seperti itu. Ya. Kalau nggak bisa diganti dengan tas kain. Kalau inget zaman ibu-ibu zaman dulu, kita selalu bawa keranjang-keranjang belanjaan ke pasar kan. Betul. Nah, itu akan lebih baik dibanding kalau misalnya kita hanya memakai kresek lagi kayak gitu untuk belanjaan. Oke, jadi terlihat juga lebih bagus lebih ya. Bagus. Oke, Teh Hilda. Ini banyak sekali nih di sini pemirsa yang mungkin pemirsa sudah melihat ya, kamera bisa menunjukkan bagaimana di sini ada tempat pensil juga yang saya mau tunjukkan. Ini tempat pensil. Ini tempat pensilnya dari kantong kresek juga ya. Bekas. Bayangkan pemirsa, tempat pensil dari kantong kresek. Pernah tidak membayangkan punya tempat pensil dari kantong kresek? Ya, saya saja pas melihat pertama kali, wah saya tercengang, ternyata plastik atau sampah yang berada di lingkungan kita bisa didaur ulang sehingga mereka bisa menjadi sahabat bagi kita ya, Teh Hilda. Dan juga saya mau tanya untuk ketahanan terhadap ini semua produk-produk ini semua tahannya sampai berapa lama Teh? Tergantung sebenarnya tergantung kualitas produknya. Tapi biasanya kalau ketika saya buat itu memang biasanya udah kualitas ekspor gitu. Ya, jadi tahanannya kurang lebih 5 tahun lebih. Seperti tas yang di ujung sana, tas tersebut itu sudah tahun saya pakai.
Wow. Jadi terus-terusan saya bawa kemana-mana tapi tetap tahan gitu. Dengan padahal beban Berat yang ya? saya bawa berat banget kayak gitu. Tapi untuk kualitas plastiknya sendiri dia tahan ya? Dia tahan. Jadi kalaupun misalnya banyak pemirsa yang pernah bertanya kepada saya bahwa kreseknya itu kan sekarang katanya ada yang kresek yang mudah hancur. Iya, Nah, betul. dia mudah hancur kalaupun misalnya dia terkubur si iya. kreseknya. Kalaupun misalnya kita dipakai itu tidak akan hancur gitu. Oke. Kita ada lagi pertanyaan. Terima kasih infonya, sangat tertarik tentang ini. Sampah basah diolah menjadi pupuk kompos. Bagaimana cara dan bahan yang disiapkan? Dari Bapak Jerry W. Oke, selamat siang Bapak Jerry. Kami sangat bahagia dan bersyukur Bapak dapat menyaksikan acara ini. Dan mungkin Teh Hilda bisa jawab langsung. Iya. Kalau untuk yang sampah basah itu kita bisa memang diolah menjadi kompos. Ya. Nah, sebenarnya ada beberapa cara sederhana. Mungkin Bapak Jeffrey, Bapak Ya, Jeffrey bisa misalnya di rumah itu punya ember misalnya. Nah, si sampahnya dimasukkan ke ember, ditumpuk dengan tanah, masuk lagi sampah basahnya, tumpuk dengan tanah. Itu saja sebenarnya bisa dijadikan kompos. Atau bisa dengan cara yang kedua. Cara yang kedua bisa dengan dicampurkan dengan dedak. Dedak okay. itu seperti untuk campuran makanan ternak atau dedak dan abu gosok gitu. Jadi dedak, abu gosok, ada sampah basah, kita campurkan dedak dan abu gosok bersama sampah, lalu masukkan ke dalam ember atau tong, kita tutup. Itu saja sudah cukup. Jadi dedak, abu gosok itu dicampur dulu. Iya, dicampur. Dengan perbandingannya sampah satu, dedak dan abu gosok setengah-setengah. Oke, jadi dedak abu gosok dicampur dulu, Iya, baru sampah dimasukin basah. sampah basah, Jadi ditutup. Ditutupnya berapa lama? Itu biasanya kalau misalnya si sampah-sampah hanya sayur, itu dalam jangka waktu 1 sampai 2 minggu itu udah bisa menjadi kompos. Oh, itu sudah bisa. Iya. Oke. Ataupun misalnya kalau misalnya seperti kulit-kulit telur itu memang agak susah. Seperti lagi kulit buah apel. Ya. Nah, itu ada lapisan lilin yang mungkin agak susah. Atau bisa dengan pengomposan memakai takakura. Pengolahan memakai takakura. Kita mungkin besok akan demo. Ya. Kita akan demo tentang pengolahan bagaimana caranya untuk membuat takakura. Bahannya sederhana juga, hanya dengan dedak, serbuk gergaji. Serbuk gergaji boleh diganti dengan skam. Ya, skam padi ya. Ataupun bisa dengan serasah daun-daun kering. Oh iya, iya. Baik. Ada lagi dengan tanah subur dan juga air gula. Air gulanya boleh gula merah ataupun misalnya air tebu ataupun misalnya bisa juga misalnya kalau misalnya ada teh manis yang misalnya nggak habis itu bisa dicampurkan seperti itu. Jadi besok ya. Besok kita pemirsa akan yang praktek. ada di tanah air jangan lewatkan besok karena masih banyak lagi informasi yang akan kita dapatkan dari Teteh Hilda itu sendiri bagaimana untuk bersahabat dengan sampah yang kita anggap sampah itu ialah musuh bagi semua orang ya. Oke, di sini pemirsa bayangkan ini, ayo, tadi saya di studio dengan rekan-rekan saya main tebak-tebakan pemirsa. Saya bilang sama mereka, ayo ini terbuat dari apa? Mungkin pemirsa yang ada di tanah air, ini terbuat dari apa? Ayo Teteh bisa dijelaskan. Ini terbuat dari bekas pasta gigi atau odol. Jadi kalau misalnya bagi pemirsa di rumah pasti setiap hari sikat gigi bukan? Nah, sampah-sampah kemasan pasta giginya itu kita gunakan lagi. Nggak mungkin kalau misalnya kita nggak gosok gigi setiap hari, sehingga kan kalau misalnya kita gosok gigi kan pasti ada sampahnya. Daripada sampahnya terbuang, ayo kita olah lagi menjadi barang yang sesuatu yang berguna. Ini bukannya berguna lagi Teh, ini sudah berguna, cantik dan dibawa kemana-mana orang tidak menyangka kalau ini ternyata daur ulang hasil sampah dari pasta gigi ya. Ini dan ini pemirsa mungkin bisa dikasih lihat kameramen ini. Tasnya ini juga dari sampah pasta gigi dan juga banyak lagi. Bayangkan ini, indah ya. Bagi suami-suami atau anak-anak yang ingin membelikan sesuatu untuk ibunya ya, ini berguna dan juga bermanfaat dan juga bisa mengajarkan ibu kita bagaimana ramah terhadap lingkungan. Oke, Teh Hilda, saya mau bertanya, apa sih kesan-kesan atau mungkin kesulitannya untuk bisa mencapai titik seperti ini di mana orang merasa, saya sendiri melihat ya bagaimana pengalaman seorang Teh Hilda umur masih muda, berprestasi dan juga
bisa menemukan suatu karya yang sangat luar biasa bagi tanah air kita? Prosesnya memang panjang. Ya. Jadi ada naik turunnya ketika misalnya saya mengolah sampah ke berbagai tempat, ke berbagai daerah, beda budaya, beda juga sampahnya, beda jenis-jenisnya juga gitu. Tapi dari sana ada satu pesan, itu adalah pesan dari kakek saya. Iya. Ketika itu tahun 2009, pada saat itu saya mesti lomba ke Jakarta. Lomba dengan tema sanitasi. Nah, ketika ke Jakarta, uang di saku saya hanya ada 3.000 perak untuk sampai ke Jakarta. Lalu saya izin ke keluarga, ibu saya bertanya, "Teh, ada ongkos untuk ke Jakarta?" "Ada, Mah," saya bilang. Padahal di saku saya hanya ada uang 3.000 karena saya waktu itu tahu bahwa orang tua saya pada saat itu tidak bisa membekali saya untuk sampai ke Jakarta. Ya. Ketika izin ke keluarga, saya bertemu dengan kakek saya. Lalu kakek saya berkata, "Neng, kalau sudah lulus kuliah nanti mau jadi apa?" "Saya ingin menjadi seorang insinyur kayak Sidul." "Insinyur apa?" "Insinyur lingkungan." "Kakek doakan supaya kamu menjadi seorang menteri lingkungan hidup dan menjadi seperti seorang Kartini yang bisa merubah Indonesia menjadi lebih baik lagi." Amin. Sampai akhirnya kakek saya membekali uang saya 50.000 dan saya berangkat ke Jakarta. Di Jakarta seleksi terakhir ternyata saya menjadi salah satu peraih Ashoka Young Changemaker, penghargaan tersebut. Ketika sampai lagi di Bandung, saya lari ke Bandung, sampainya karena kakek saya membekali, saya lari ke rumah kakek. Kek, ini penghargaan pertama saya bilang kayak gitu kan. Tapi setelah sampai di rumah kakek, di pintu rumah kakek, ternyata pas hari itu adalah hari meninggalnya beliau. Terus saya bilang pada diri saya, "Kek, bekal terakhir, kembalian terakhir yang 22.500 nggak pernah saya belikan, saya bikin satu figura dan bilang di bawahnya, mimpi kakek ingin saya menjadi seorang menteri lingkungan." Terus saya bilang, "Apa maksud kakek? Kok ingin saya menjadi seorang menteri lingkungan gitu?" Dari sana saya berpikir, ternyata betul, tidak banyak orang yang, mungkin banyak orang yang pintar, tapi tidak banyak orang yang ingin melestarikan lingkungannya sendiri. Tidak banyak orang yang peduli terhadap bumi kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dari sana saya mulailah berkelana ke sana kemari, ke daerah satu, ke daerah yang lain, dari Sabang sampai Merauke, bertemu dengan berbagai orang, dengan berbagai budaya, bahkan dengan perlakuan dengan sampahnya yang berbeda-beda. Dari sana saya banyak belajar, saya banyak mencari ilmu dari sana. Bahkan pertama kali ketika saya membuat anyaman itu ketika saya berada di Aceh. Saya pertama kali belajar di Aceh. Lalu saya temukan beberapa inovasi yang lain seperti minyak tanah dari sampah, solar dari sampah, banyak sekali inovasi lainnya. Itu saya dapatkan pula di daerah-daerah lainnya, gitu. Sehingga dari sana, oh iya, mungkin ini maksud kakek. Ingin saya mencari banyak ilmu untuk saya sebarkan lagi bagaimana caranya untuk mengelola lingkungan kepada masyarakat sekitar. Oke, tadi kan dibilang kakek ya. Saya juga mau menanyakan Teh Hilda, umur berapa Teh Hilda memulai prestasi ini gitu, untuk memulai dan mencintai sampah-sampah yang berada di lingkungan kita. Dan pemirsa bayangkan Teh Hilda ini diberikan nama julukan, yaitu sering sekali kita sebagai wanita, anak-anak gadis ingin menjadi ratu kecantikan ya, atau mungkin ratu pariwisata. Tetapi bayangkan pemirsa, saudara-saudari di tanah air, Teh Hilda ini diberikan julukan apa, Teteh? Silakan sebutkan. Ratu sampah. Ratu sampah. Bayangkan, ratu sampah. Tetapi mungkin kita jangan melihat nama julukannya. Betul. Mungkin julukannya kita menyebut, itu julukannya gimana sih kok saya diberikan nama ratu sampah. Tetapi kita lihat di dalam sampah tersebut, ternyata Tuhan bisa mengizinkan Teh Hilda ya untuk berkreasi bagaimana sampah bisa menjadi sahabat bagi kehidupan kita. Oke, sebelum kita mengarah ke sana, ada pertanyaan lagi. Apakah banjir Jakarta karena sampah? Apakah upaya pemerintah DKI untuk mengatasi banjir tersebut? Silakan. Iya. Kalau misalnya sebenarnya salah satu faktor untuk menimbulkan banjir adalah salah satunya dengan sampah. Bisa kita bayangkan sungai-sungai di Jakarta banyak tumpukan-tumpukan sampah yang mesti dikeruk. Itu yang menjadikan pendangkalan di sungai. Semakin dangkal sungainya, semakin banyak air yang datang, semakin meluap, sehingga terjadilah banjir. Jadi memang itu sama sekali sampah plastik itu memang tidak bisa sama sekali sampai berpuluh-puluhan tahun itu tidak bisa. Ratusan tahun bahkan. Jadi si sampah plastik ini bila kita buang, ini hanya dikubur misalnya. Dikubur itu kurang lebih 200 tahun.
begitu ya. Si Jadi bisa sampah dibilang plastik ini. cuma makan space saja ya. Iya, betul. Tapi sama sekali tidak bisa dilakukan apa sehingga dia mungkin bisa hancur di dalam situ. Iya. Dibutuhkan ratusan tahun ya. Ratusan tahun. Dan salah satunya mungkin untuk yang tadi apa yang pemerintah DKI sedang lakukan. Mungkin pertanyaannya bukan untuk bukan untuk saya, bisa ditanyakan kepada pemerintah DKI. Mungkin pertanyaannya bukan untuk Teh Hilda, tetapi bagaimana menurut Teh Hilda mengatasi banjir tersebut? Karena ada sangkut pautnya dengan sampah kan? Iya, betul. Pertama, yang paling susah adalah dalam pengolahan sampah adalah kesadaran masyarakatnya itu sendiri. Oh iya, betul. Banyak masyarakat yang buang sampah ke sungai. Banyak yang menjadikan bahwa sungai itu adalah bisa mencairkan sampah dan bisa meninggalkan sampah di tempat yang lain. Tapi dengan kita menumpuk-numpuk sampah di sungai, dia bisa menjadikan sungai tersumbat, bahkan pendangkalan di sana, sehingga itu airnya meluap dan itu menjadikan banjir. Yang bisa kita lakukan adalah dengan menormalisasikan sungainya tersebut juga. Jadi kita membersihkan sampah-sampahnya, setelah dibersihkan, jadi tidak hanya pemerintah, masalah sampah itu tidak hanya pemerintah, juga ya? masyarakat juga mesti turut andil. Jadi harus bekerja sama satu dengan yang lainnya ya. Ada lagi kalaupun misalnya tidak dengan sistem drainase yang memadai, kalau misalnya drainase yang berwawasan lingkungan yang memang kalau misalnya ngelihat dari lahan yang sekarang yang ada di Jakarta sangat sempit sekali gitu untuk pembuatan drainase yang biasanya misalnya drainasenya itu mestinya 2 meter atau 3 meter, ini yang hanya ada 1 meter sehingga melimpas air hujannya tidak banyak sehingga dianya meluap keluar dan menjadikan banjir. Yang salah kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Pemerintah bisa mengurus mengelola dengan fasilitas, kita pun mesti mendukungnya dengan kesadaran masyarakat itu sendiri. Itu yang paling penting ya, Betul. kesadaran. Karena pemirsa di tanah air sangat tidak mungkin meskipun pemerintah memberikan kita banyak fasilitas, tetapi sedangkan diri kita, kesadaran akan diri kita sendiri juga tidak ada. Jadi bisa dibilang bukan simbiosis mutualisme ya, Betul. tetapi yang satu bekerja satu enggak, yang satu tidak. Jadi memang harus ada bekerja iya, sama. betul. Ya. Jadi harus saling. Ada pertanyaan lagi dari 0856 425 sekian. Ditanyakan apakah jika sampah harus dibakar, bagaimana caranya yang terbaik? Sebenarnya kalaupun misalnya memang dibakar seperti sampah-sampah industri, dia itu nantinya memang ada filter atau penyaring. Oh gitu. iya. Tapi memang Bisa diminum dulu. ya. Benar, silakan. Karena kita terlalu ini ya informatif sekali karena ini informasi yang sangat Jadi jarang kalaupun didengar. misalnya kita mesti dibakar, kurang lebih suhu yang mesti ada adalah 900 derajat Celcius ke atas. Jadi hampir sampai 1300 itu baru tidak mengeluarkan racun dari sampah-sampahnya. Sehingga kalaupun misalnya kita membakar sampah, kita mesti menyediakan pemanas lebih daripada 900 Celcius. Wow. Oke, kan sering sekali gini ya Teh ya. Ini itu tadi Teh bicara soal pabrik mungkin ya. Ini kalau di rumah tangga sering sekali ya kita ibu-ibu ya atau mungkin bapak-bapak buang sampah habis dibuang kita bakar. Ya, itu bagaimana? Apakah itu yang memang sehingga racun atau apa gitu ya? Sebenarnya sebelum kita memang mendaur ulang ada 3 langkah lagi. Jadi daur ulang atau membuat sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat itu adalah proses yang paling terakhir dibandingkan proses yang lainnya. Yang pertama adalah dengan merius atau dengan meridus. Kita meridus mengurangi dengan mengurangi sampah. Dengan misalnya seperti tadi kita belanja memakai tas kain. Atau misalnya kita menggunakan yang kedua dengan reuse atau dengan menggunakan ulang seperti misalnya plastik-plastik yang kita gunakan kita memakai ulang lagi ataupun misalnya dengan yang baru yang ketiga yaitu recycle atau daur ulang. Jadi recycle itu daur ulang itu adalah tahapan yang ketiga, bukan tahapan pertama. Jadi kita mesti menguranginya dulu gitu. Jadi kalaupun misalnya kita makan makanan yang snack-snack yang memakai kemasan, usahakan kemasan itu memang yang lebih ramah lingkungan seperti misalnya mungkin kemasannya kertas ataupun misalnya kita dengan membeli makanan misalnya jajanan-jajanan di luar itu dengan membawa tempat makan baru kita misalnya jarang banget kan gitu ya. Saya ingat banget saya sama teman-teman kalaupun misalnya ke undangan
jalan saya suka bawa tempat-tempat makan gitu. Udah gitu kalau misalnya ada es krim, misalnya kan ada tempat makan yang pakai plastik, terus saya bawa tempatnya gitu. Jadi ini saya minta es krimnya. Mungkin orang-orang akan melihat ih katanya tuh gitu, sampai repot-repot dengan bawa tempat makan dari rumah gitu. Ya. Biar itu bisa mengurangi sampah. Atau mungkin itu Seperti juga itu. bisa dilakukan untuk menjadi contoh Betul. bagi lingkungan. Karena sering sekali kita melihat kiri kanan kita, oke mungkin pengetahuan kita sudah banyak, tetapi kiri kanan kita tidak memberikan contoh. Jadi Betul. kita pun jadi pengetahuan hanya sebatas pengetahuan ya Teh ya. Jadi yang saya mau tanyakan juga, bagaimana untuk belajar mempunyai kesadaran atas lingkungan. Karena saya lihat Teteh ini menjadi suatu hobi mungkin ya. Karena saya lihat wah ini sangat keterampilannya sangat luar biasa ya. Tidak mungkin orang melakukan seperti itu kalau dia pun tidak ada kecintaan atas apa yang dilakukannya dan bagaimana untuk menyadari karena sering sekali kan kita membahas segala sesuatu tetapi kita tidak menghidupkan. Betul. Itu yang memang bisa dibilang itu tidak baik. Bagaimana menurut Teteh tips-tips apa sehingga masyarakat yang berada di Indonesia ataupun dimanapun Anda berada dapat melakukan kesadaran atas lingkungan tersebut? Silakan. Iya, untuk kesadaran memang seperti mungkin teman-teman ada yang pernah baca bukunya Seven Habits, gimana kita bisa merubah kebiasaan manusia. Itu penelitian ya, minimal itu 7 tahun. 7 tahun, oke. Karena kenapa kayak seperti negara Jepang kok masyarakatnya kok udah pada Teratur sadar ya? gitu, teratur banget gitu. Karena memang undang-undang persampahan di sana memang udah kurang lebih 100 tahunan dan dia sudah membiasakan kurang lebih 50 tahun dengan membiasakan buang sampah dengan memilah, dengan mengurangi sampah seperti itu. Untuk tips-tipsnya kita dengan cara-cara sederhana deh gitu, nggak usah yang ribet-ribet kayak gitu. Dengan misalnya kita hanya mengurangi sampah dengan belanja, kita tidak memakai kresek, dengan memakai tas kain, itu saja kita bisa hitung misalnya dalam 1 tahun kita belanja berapa kali, kresek yang bisa terkurangi berapa tumpukan tuh gitu si sampah-sampahnya. Ataupun misalnya dengan dengan membiasakan memilah sampah, sampah-sampah organik, kalaupun misalnya pemirsa di rumah punya lahan, itu bisa hanya dikubur saja itu sudah cukup gitu. Yang Organiknya. Yang sampah-sampah sayur, sampah-sampah kulit-kulit buah kayak kalau gitu. Kertas bagaimana? Nah, kalau kertas kita bisa memakai ulang. Seperti misalnya kertas kita bisa memakai kertas bolak-balik. Kalau kita lihat hutan-hutan di Indonesia sudah mulai berkurang bukan gitu. Sayang banget gitu sedang produksi kertas yang terus-menerus kayu-kayunya. Sehingga kita bisa mendaur ulang sebenarnya kertas itu menjadikan bubur kertas menjadi kertas yang baru.